Di kota Palembang gimana ya? Sudah terrealisasi belum? Kita sih kalau terrealisasi sebenarnya pertama ya. AMDAL atau Analisis Dampak Lingkungan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa AMDAL merupakan kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai hubungan AMDAL dengan bidang perhubungan yang berkaitan dengan kemacetan, khususnya di Kota Palembang yang merupakan salah satu kota metropolitan di Indonesia. Kemacetan adalah kondisi di mana melonjaknya volume kendaraan pada suatu ruas jalan. Kemacetan juga disebabkan oleh tata kelola kota yang kurang baik, serta kesadaran masyarakat yang masih kurang, seperti halnya parkir sembarangan, melawan arus, dan kondisi jalan yang rusak. Berikut merupakan pihak yang terlibat dalam proses AMDAL. Di antaranya, yang pertama, Komisi Penilai AMDAL, yaitu komisi yang bertugas menilai dokumen AMDAL. Yang kedua, Pemrakarsa, yaitu orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang ketiga, masyarakat yang berkepentingan, yaitu masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL. Sebagai kebijakan daerah, Wali Kota Palembang mengeluarkan nota kesepakatan nomor 196/SPJ/2014, nomor B-02-2-Romawi-2014-Resta-PLG tentang pelaksanaan program keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di Kota Palembang. Pasal 1 merupakan dasar dari nota kesepakatan ini adalah Undang-Undang dan Peraturan Daerah Kota Palembang. Dan disebutkan dalam pasal 2 ayat 9 tentang ketertiban lalu lintas adalah suatu kegiatan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban pengguna jalan. Dan disebutkan juga pasal 2 ayat 10 tentang kelancaran lalu lintas adalah suatu keadaan berlalu lintas dan pengguna angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan. Dan dalam pasal 2 ayat 10 dijelaskan juga mengenai AMDAL, yang dimana AMDAL adalah kegiatan rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, dan ketertiban kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas. Ruang lingkup dari nota kesepakatan ini meliputi 1. Kecepatan penanganan mengenai kemacetan lalu lintas di jalan. 2. Peningkatan sarana dan prasarana dalam ruang lingkup lalu lintas. 3. Peningkatan dan penataan atau relokasi pedagang kaki lima yang berada di jalan.
4. Peningkatan dan perbaikan kondisi jalan guna memperlancar lalu lintas jalan. 5. Menganalisis dampak lalu lintas yang berkaitan dengan pemberian izin mendirikan bangunan atau IMB di wilayah Kota Palembang. 6. Menganalisis dampak lalu lintas yang berkaitan dengan pembangunan gedung di wilayah Kota Palembang. Kemacetan menjadi permasalahan sehari-hari yang sering ditemukan di beberapa kota besar di Indonesia. Penyebab kemacetan dapat terjadi karena beberapa alasan. Yang pertama, jumlah kendaraan yang telah melebihi kapasitas jalan, sehingga badan jalan tidak dapat menampung seluruh jumlah kendaraan. Yang kedua, terjadinya kecelakaan yang belum dipindahkan dari badan jalan. Yang ketiga, terjadinya bencana alam seperti banjir dan tanah longsor, sehingga badan jalan menjadi rusak dan tidak dapat digunakan. Yang keempat, adanya perbaikan jalan, sehingga lajur yang digunakan harus bergantian. Yang kelima, adanya kendaraan yang keluar masuk jalan ataupun berputar balik. Berikut adalah cuplikan kegiatan wawancara dengan masyarakat sekitar. Halo Pak, jadi kami dari mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya. Kami dari jurusan Teknik Sipil, mau wawancara Bapak. Dengan Bapak siapa ya Pak? Oke. Sebelumnya apakah kami boleh wawancara Bapak untuk masalah kemacetan? Boleh. Oke Pak, Bapak udah berapa lama di sini? Sudah seumur. Oh, udah lama ya Pak. Terus macetnya ini sesekali atau sering kali terjadi Pak macetnya? Macetnya tiap hari, kayaknya nggak anu. Walaupun juga yang banyak ngomong sih, mobil duren kan ya, musim duren macet, tidak musim duren pun macet. Nah, Jadi rutin ya Pak macetnya? rutin macet. Ya. Kemacetan ini mulai dari jalan ini, harusnya jalan MI1 tutup dari jalan apa namanya itu, yang veterannya, yang ke merah itu kan, tidak boleh masuk gitu ya, atau keluar bel. Nah, jadi tidak macet di sini. Oke Pak. Nah, di sini macetnya mobil yang masuk dari lampu merah itu ke sini kan tidak boleh ke kiri, harusnya ke kiri, dia ke kanan mobil-mobil. Nah, itu jadi kemacetannya nih. Nah, kalau untuk motornya tidak ada macet lah dia. Berarti ada banyak kendaraan, bukan cuma motor aja Pak ya? Bukan, banyak mobil juga yang maling jalan istilah itu. Dimanapun tidak boleh ke kanan kan. Nah, dimanapun tiap tikung tidak boleh ke kanan, ke kiri. Ini banyak ke kanan, mobil, motor. Jadi banyak yang lawan arah Pak ya? Nah, itu. Terus apa sih Pak dampak yang Bapak rasain selama kemacetan ini berlangsung dari Isting lah dengan motor, mobil motor baru isting. Kalau itu begini nah caranya. Aku tunjukkannya nah. Supaya jadi lemak nah. Ini kan dari lampu merah kan, lampu merah mana, jalan apa nama. Nah, harus tutup, tidak boleh masuk, boleh keluar baik. Nah ini pun harusnya jangan itu kan pendek kan, pembatas harus di sini pembatas nah. Ini kan ada simpang tikungan kan, masih belum Mabang kan. Nah, di Mabang kan jauh sekarang di Camat, harusnya macam ini juga. Tidak macet di sini. jadi ganggu pendengaran Pak ya? Terus dari gangguan pernapasan pernah nggak Pak terjadi seperti itu? Jarang ya? Lebih baik. Nah, dari sini lah, tidak ada mana-mana. Jadi orang tuh musim durian macet, ikut toh tidak, bukan musim durian baik. Saat Kan durian kan masih macet. si macet ya. Oke Pak, jadi apa sih harapan Bapak untuk kedepannya dari pemerintah atau dari pihak yang berwajib itu untuk Kita nyari posisi, mau posisi ini, tidak ini. Nah sudah itu bagi pengendara segala mengendara lah harus sadar diri lah. Kita kan, jangan seenak kita kan. Ya, kita juga pemotor juga, cuman ya kita sadar diri. Di mana tempat kalau ke kanan itu tidak boleh. Di mana tempat. Ini mobil motor kan lihat lah sendiri. Tidak bukan ngomong baik kan.
Nah, suri pelang jalan itu dipanjang tuh, batu sini. Itu kayak depannya. Yang sampai macet lagi jadi motor. Macet lagi ya, Pak. Itu kalau macet di motor itu Iya, kenapa besar itu. kenapa besar? Tapi sadar diri manusianya. Saya Kasihan. Oke. Saya Gusnul Juliadi dari Politeknik Negeri Sriwijaya. Ya. Ingin meninjau kemacetan yang terjadi di daerah sini. Kemacetan. Iya. Masalahnya jalannya rusak. Iya. Terus Pak? Nah, jalan rusak, jalannya sempit. Ya kalau ada mobil itu pasti macet lah. Jalannya terlalu sempit, nggak tahu rusak juga nggak dibenerin mak mana ini pemerintah ini. Sering parkir sembarangan. Nah ya, Mungkin ada dampak dari kemacetan ini Pak. Kira-kira apa? dampaknya ya itulah mas. Kadang-kadang parkir itulah. Parkir kadang-kadang nongol ke jalan. Kan kadang-kadang ada mobil kan agak seret lewatnya kan. Nah masalahnya ya bagaimana lokasi sempit. Ya saling menyadari lah. Yang apa itu? Yang jalan itu ya menyadari, yang parkir ya menyadari. Masalah ya mana jalannya ya kurang lebar yang jelas. Ya. Kira harapan Pak untuk kedepannya kemana? Terhadap Nah. macet yang terjadi di sini Pak. Harapannya saya ini kan cuma ngontrak Pak. Kalau ngontrak terserah yang punya rumah. Nah kan, yang punya rumah umpamanya dilebarin. Ya saya yang nggak berani apa-apa saya ini ngontrak kan. Kecuali saya rumah sendiri, ya oleh ganti rugi ya nggak. Nah, saya ngontrak aku nggak tahu. Itu Itu aja. saja Pak. Terima kasih Pak. Iya, makasih. Kemacetan lalu lintas dapat memberikan dampak negatif, antara lain, yang pertama, waktu perjalanan yang semakin lama karena kecepatan kendaraan yang rendah. 2. Pemborosan bahan bakar karena mesin tetap bekerja walaupun kendaraan berhenti. Yang ketiga, meningkatnya polusi udara karena mesin tetap beroperasi. Yang keempat, pengguna jalan akan merasa stres jika terlalu lama dalam kendaraan. Yang kelima, mengganggu kelancaran kendaraan darurat seperti ambulan dan pemadam kebakaran dalam menjalankan tugasnya. Palembang merupakan kota metropolitan. Oleh karena itu, kemacetan yang terjadi disebabkan oleh tingkat pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat dari tahun ke tahun, namun tidak diiringi dengan penataan sistem transportasi yang memadai, serta tingkat kesadaran masyarakat yang masih kurang untuk menggunakan jasa angkutan umum. Oleh karena itu, pemerintah Palembang mulai berbenah dengan adanya LRT. Artinya, LRT harus benar-benar menjadi solusi dan sekali lagi diminati oleh masyarakat. Untuk itu, kenyamanan dan keamanan pengguna harus diperhatikan. Dan juga pembangunan infrastruktur terus meningkat, seperti pembangunan jembatan Musi 4 yang telah rampung dan sudah digunakan oleh masyarakat. Serta pembangunan jembatan Musi 6 yang direncanakan rampung bulan Desember ini, yang mana nantinya difungsikan untuk mengurangi kemacetan yang terjadi dengan adanya rute alternatif baru. Dibutuhkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk mengurangi kemacetan guna terciptanya Palembang yang bebas macet, serta meningkatkan mobilitas perekonomian kota menuju lebih baik lagi.